wabarakatuh. Salam Ambon Manise. Di sini akan saya menjelaskan tentang pemakaian tanah merah yang selama ini mungkin ibu-ibu ragu atau tidak berani memakai tanah ini karena ibu-ibu mungkin pikir tanah ini tidak punya humus atau di sini saya akan menjelaskan ya, biar ibu paham, ibu-ibu yang ada tinggal di daerah perkotaan bisa ngerti dengan tata cara bercocok tanam dengan menggunakan tanah-tanah di sekitaran rumah kita yang dianggap itu tidak manfaat. Nah, di sini akan saya uraikan satu persatu ya, seperti mungkin tanah merah atau tanah kuning itu jarang dipakai orang. Nah, itulah yang ibu-ibu selama ini tidak pernah uji coba atau mempraktekkan apa yang ibu lihat. Nah, saya lihat di sini ibu-ibu kebanyakan hanya memakai tanah hitam yang sering ibu beli di toko-toko bunga, padahal itu sebenarnya pemborosan. Di sini saya akan menjelaskan masalah tanah merah. Ini tanah merah yang saya ambil dekat parit. Ya, ini saya akan jadikan tanah dasar untuk penanaman di polybag. Jadi di sini saya mau berikan contoh ya. Nah, ini yang saya akan tanam cabai. Ini saya dalam persemaian ini. Nih ada sekitar 2000, mungkin 2000 lebih cabai yang saya semai. Nah, itu tanah yang akan saya jadikan dasar itu tanah merah yang saya ambil dekat parit. Dan saya akan kombinasi dengan serbuk gergaji dari kayu yang saya ambil dari somil. Kalau ini ada 3 bahan yang saya coba kombinasi antara media tanam ya. Mungkin ibu-ibu belum paham atau belum ngerti. Nah, disinilah saya coba menjelaskan atau memberikan tips atau memberikan contoh kepada ibu-ibu agar mengurangi beban pemakaian tanah hitam. Nah, ini ada 3. Ini pasir satu, ini pasir Bu. Nah, ini tanah merah yang saya ambil tadi dari tumpukan saya tadi itu. Nah, terus ini serbuk gergaji ya. Nah, dari 3 bahan ini saya akan jadikan satu. Nah, bismillahirrahmanirrahim, saya jadikan satu. Nah, ibu bisa lihat ya, ini saya jadikan satu, ini tanah ini. Nah, saya jadikan satu biar ibu-ibu bisa lebih ngerti dengan cara pemakaian tanah merah. Tanah merah tadi itu tidak berhumus Bu ya, jangan pikir berhumus, tidak. Mungkin ada juga tapi mungkin kecil humusnya, tidak berapa persen aja. Nah, ini karena kalau saya pakai tanah hitam semua mungkin pemakaiannya cukup besar. Nah, makanya sini saya kombinasi seperti pernah saya lakukan di tahun 2013 2017. Jadi sekarang ini saya membuat video ini untuk menerangkan kepada ibu-ibu. Nah, jadi ibu-ibu bisa paham apa kegunaan dari tanah yang tidak berhumus tadi, kita jadikan humus. Bisa dijadikan ada humusnya ya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ibu-ibu. Jadi diperhatikan betul baik ya. Oke, ini ya sudah jadi. Ini sudah jadi satu nih Bu. Oke, ini. Nah, dari 3 bahan ini tadi Bu,
Ya, saya akan masukkan ke polybag untuk dasar tanaman yang kita nanti mau tanam. Jadi saya untuk mengurangi tanah hitam, saya menggunakan teknik. Nah, apalagi kita tinggal di daerah perkotaan ini susah mencari tanah hitam. Jadi kita penghematan tanah hitam, kita cari tanah-tanah yang bekas di dekat samping rumah kita atau di parit-parit, dekat parit. Nah, kita ambil. Insya Allah pasti semua itu pasti kita tanam dengan media ini pun bisa juga. Nah, saya yakin karena semua semua tanah itu kita tanam pasti jadi. Yang penting kita mau memberikan satu pemahaman kepada ibu-ibu ya, jadi ibu-ibu jangan salah pengertian bahwa tanah itu tak bagus, ini segala macam. Udah jelas ini tanah merah ini tidak pernah dilirik sama ibu-ibu. Ibu-ibu cuma bisa memakai tanah hitam karena ibu-ibu tahu bahwa tanah hitam itu bagus ya, punya humus, padahal tidak juga, Bu. Ya, harus paham karena tanah hitam kalau tidak dicampur dengan kokopet atau dengan serbuk gergaji atau dengan pasir, itu tanah hitam itu pasti jadi keras, sama seperti tanah merah yang tadi saya perlihatkan ibu-ibu tadi di sini. Nah, jadi ibu harus paham. Jadi kalau ini saya mau menjadikan tanah utama bisa juga, tapi saya harus fermentasikan dengan pupuk. Nah, bisa kita pakai pupuk cair atau pupuk kandang. Sama juga tanah hitam kita fermentasikan juga dengan harus pergunakan pupuk kandang atau pupuk pupuk cair dari organik. Nah, jadi di sini mungkin ibu-ibu di YouTube ya, yang diperlihatkan sama petani-petani di daerah Jawa sana ya, yang ini kalau mereka itu memang mereka di daerah pedesaan itu rata-rata punya tanah hitam. Kalau kita di kota ini ya itu tadi harus pandai-pandai. Nah, karena apa? Kalau kita tidak pandai-pandai itu pemborosan namanya, pemborosan pemakaian tanah hitam. Nah, jadi di sini saya coba untuk membuka pikiran ibu-ibu agar tidak terlalu dengan dijasis dengan tanah hitam sama, Bu. Jadi ibu harus ngerti ya, tanah hitam itu dengan tanah merah itu sama. Di mana ada tanah pasti di situ ada rumput tumbuh, berarti di situ ada punya humus. Jadi ibu harus paham. Tapi kelihatan kalau kita taruh semua tanah merah di atas dengan walaupun kita campur dengan serbuk itu memang dia lembut, tapi kayaknya kurang cantik. Mungkin kurang cantik ya, kurang elok, kalau orang Melayu bilang kurang elok. Nah, di sini saya buat ini sebagai landasan atau sebagai dasar tanaman di polybag. Jadi ibu-ibu tidak usah terlalu risau. Jadi apabila ibu-ibu melihat tanah di samping kiri kanan, ibu ambil aja, tak usah ibu takut ya. Atau bapak lah yang hobi menanam bunga atau menanam sayur-sayuran di polybag. Nah, jadi kita tidak semua harus pakai tanah hitam ya. Tanah hitam itu sama, dia punya ini sama semua. Sedangkan tanah hitam di pasir aja rumput mau tumbuh, apalagi aja tanah. Kan ibu harus mulai dari situ. Nah, di sini saya akan ambil polybag, saya bikin contoh kepada ibu-ibu ya, biar ibu-ibu paham bahwa apa yang saya lakukan ini itu saya sudah pernah uji coba ya. Kalau mungkin ibu di daerah Tanjung Pinang bisa tanya bertanya kepada saya, ibu datang di perumahan Bumi Air Raja, di perumahan Bumi Air Raja Blok D nomor 38. Nah, di situ biar saya menjelaskan kalau ibu di daerah perkotaan Kota Tanjung Pinang. Karena semua ini saya sudah pernah melakukan, karena apa? Saya tahu, karena saya sudah pernah uji coba. Nah, oke, jadi ibu kalau memakai tanah ini, saya taruh di sini ya.
sama juga dengan tanah hitam ini Bu ya, jatuhnya sama tanah hitam. Cuma kalau di tempat-tempat bunga atau beli bunga, orang ini tidak pernah menjelaskan hal-hal begini. Nah, karena apa? Mereka jualan tanah hitam. Kalau mereka tidak tahu atau gimana saya tidak tahu ya. Tapi kalau saya melihat itu dari itu segi itu tadi. Nah, ini sudah setengah saya tanam. Saya taruh tanah merah ini. Nah, berarti tinggal lagi tanah merah. Jadi ini tadi saya tidak bisa dapat ini. Kalau sudah salah ini bisa lagi dapat setengah lagi. Bisa dapat. Nah, ini bagi dua ini berarti dapat setengah ini. Nah, segini. Ya. Ibu bisa paham ini sudah setengah nih. Nah, tinggal kita taruh tanah hitam. Tanah hitam ini ukurannya 1 polybag ini. 1 polybag ini. Tanah hitam ini. Nah, sekarang kita ambil tanah hitam, kita taruh ke polybag. Ini bisa lebih paham. Nah, ini saya ambil tanah hitam, saya taruh di polybag. Nah, oke, ini saya taruh di polybag ya. Nah, di sini kan masih ada juga nih tanah hitam nih. Nah, ini kalau berarti tadi udah bisa dapat 2 polybag. Nah, karena sudah ada landasan dengan tanah merah ini. Nah, jadi ibu harus ngerti cara pemakaian tanah di daerah perkotaan biar ada penghematan masalah ini tadi